Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Masih membahas tentang dampak dosa bagi seorang hamba. Kita sudah masuk pada poin yang 33. Bisa dibuka halaman 174 ya. Poin 33. Yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Yang tidak bawa kitab mungkin bisa dibuka PDF-nya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, maksiat dapat mengecilkan dan menghinakan jiwa. Di antara dampak maksiat adalah mengecilkan, merendahkan, mengotori serta menghinakan jiwa hingga menjadikannya sesuatu yang paling kecil dan remeh. Sebab maksiat adalah lawan dari ketaatan yang menumbuhkan, menyucikan dan membesarkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Jadi maksiat ini dapat mengecilkan dan merendahkan hati seseorang, dapat menghinakan diri seseorang. Orang misal ada yang dia di hadapan manusia berwibawa, yang dia hebat, tapi dengan maksiatnya dia tidak akan dihormati. Bahkan seorang ayah, dia tidak akan dihormati oleh anak dan istrinya kalau seandainya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan-perubahan yang ada pada anak dan istri kita itu disebabkan oleh maksiat. Kita dihinakan, hati kita dikucilkan, direndahkan, dikotori dan seterusnya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan ayat di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita sedikit bahas tentang tafsir surat Asy-Syams ini, ya, terlebih pada ayat 9 dan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mungkin ayat ini kita sudah hafal semua.
Bahkan imam itu sering membaca surat Asy-Syams ini karena memang salah satu surat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca ketika sholat jamaah, terutama ketika sholat isya. Suatu saat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengimami para sahabat sholat isya. Ketika mereka sholat isya, sahabat ini, kalau tidak salah sahabat Mu'adz ibn Jabal, sahabat ini sholat isyanya kelamaan, bacanya panjang sekali, sampai akhirnya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia keluar dari jamaah sholat sendiri. Sahabat Mu'adz akhirnya dia melihat orang ini nih, oh ini ciri-ciri orang munafik ini, masa sholat isya lama-lama dia nggak kuat. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah ini. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Engkau ingin jadi fitnah di tengah-tengah manusia wahai Mu'adz. Ini masyarakat sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai maghrib. Kemudian mereka menunggu antum untuk jadi imam, sudah ditunggu, antum sholatnya lama, bisa jadi fitnah. Iya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kamu jadi imam, maka bacalah surat-surat yang pendek seperti surat Asy-Syams, surat Al-A'la, surat Al-Alaq, surat Al-Lail. Ya. Jadi salah satu surat yang dipercontohkan Nabi SAW. Jadi kalau jadi imam tidak perlu baca surat yang panjang, surat Al-Baqarah. Iya, ini surat-surat wajib ya. Cukup baca surat-surat yang pendek-pendek. Ya paling tidak mungkin sepanjang-panjangnya satu halaman lah, atau mungkin panjang banget nih ya, satu lembar mungkin. Ini dalam satu rakaat. Tidak perlu panjang-panjang. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Dan surat ini adalah surat yang paling banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Bayangin, dalam 7 ayat berturut-turut Allah bersumpah atas nama makhluknya. Wasyamsi wa duhaha. Pertama ada Asy-Syams, matahari. Wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan nama bulan. Wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah dengan nama siang. Wal laili idza yaghshaha. Bersumpah dengan malam. Was sama'i wa ma banaha. Bersumpah dengan langit. Wal ardi wa ma taha. Bersumpah dengan bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama jiwa. 7 hal ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan akan keagungan sang penciptanya. Makanya makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita nggak boleh bersumpah atas nama makhluk, walaupun itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita debati demi Allah, demi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Yang boleh bersumpah atas nama makhluk adalah Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Ya. Dan ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya di dalam Al-Quran, baik dalam surat Asy-Syams ini atau dalam surat yang lainnya, misalkan wal fajr, wal asr, wat tini waz zaitun, dan seterusnya, Allah ingin kita sebagai seorang manusia melihat makhluk-makhluk tersebut sehingga kita sadar akan keagungan Allah. Contoh Asy-Syams, wasyamsi wadduha, demi matahari. Allah ingin kita lihat, lihat matahari. Ketika kita lihat matahari, bagaimana dahsyatnya matahari itu, bagaimana hebatnya matahari, sehingga kalau kita lihat matahari, ingatnya sama Allah. Kalau kita lihat bulan, ingatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat langit, ingat malam, ingat siang, dan seterusnya, ingatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahkan melihat tubuh kita sendiri, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran, dan ayat-ayat itu kita fahami, tapi kita
jarang mengambil ibrah, jarang bertadabbur dengan ayat-ayat tersebut. Padahal kita hafal ayat-ayat itu. Ketika seseorang dia ingin meningkatkan keimanannya, maka sejatinya tatkala dia melihat ayat-ayat kauni, dia bertambah imannya. Melihat matahari, melihat laut, melihat langit, dia bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tidak bisa menambah keimanan kita atau tidak bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah ketika melihat makhluk-makhluk tersebut? Kenapa tidak bisa? Karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Bisa jadi saking kerasnya hati kita kalau kita lihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak menambah keimanan kita. Orang-orang yang bersih hatinya ketika melihat kekuasaan Allah, dia bertambah keimanannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan dari salah seorang salaf, orang salaf terdahulu, mereka itu malu bahkan takut ketika melihat ke langit. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang hatinya sudah bersih. Bagi mereka yang tidak mengotori jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kami ilhamkan kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka jalan yang baik dan jalan yang buruk. Hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Tinggal manusia pilih saja. Kalau seandainya dia milih untuk membersihkan jiwanya dengan ketaatan, maka dia qad aflah. Maka dia akan bahagia, maka dia akan beruntung. Tapi kalau seandainya kita pilih jalan maksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Tinggal pilih. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita qudrah untuk memilih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, orang-orang yang memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kalau seandainya kita ini selalu membersihkan hati kita, tidak mengotori hati kita, kita kalau seandainya ingat tubuh kita ini, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan keluar masjid melihat bagaimana indahnya langit, kita akan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ucapkan adalah subhanallah. Yang kita ucapkan adalah masya Allah. Yang kita ucapkan adalah Allahu akbar. Bagaimana melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diperintahkan untuk banyak bertafakkur. Ya, tafakkur adalah melihat ayat-ayat kauni Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadabbur, melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau kita bertafakkur saja dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya sudah menjadikan kita hamba yang saleh. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita belum demikian, maka berbanyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan hati kita ini sudah dikotori oleh dosa-dosa maksiat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari kotoran dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, maknanya sungguh telah beruntung orang yang menampakkan, membesarkan dan meninggikan jiwanya dengan mentaati Allah. Sebaliknya merugilah orang yang menyembunyikan, menghinakan dan mengecilkan jiwanya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Arti dari asal kata at-tadsiyah adalah menyembunyikan, yaitu al-ikhfa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
am yadussuhu fit tarab, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Jadi dassaha maksudnya artinya juga adalah menyembunyikan. Pelaku maksiat membenamkan dirinya ke dalam maksiat dan merahasiakan tempatnya. Ia bersembunyi dari makhluk disebabkan perbuatan buruk yang dilakukannya. Dia terhina di hadapan dirinya sendiri, di hadapan Allah, serta di hadapan para makhluknya. Orang yang bermaksiat gak mungkin terang-terangan. Kalau orang masih fitrah, di atas fitrah, dia gak mungkin bermaksiat terang-terangan. Tapi hari ini orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terang-terangan. Bahkan mereka men-share maksiat mereka. Mereka upload maksiat mereka di media sosial. Bahkan dengan bangganya mereka upload. Mereka live streaming maksiat mereka. Mereka berdalih dengan apa? Oh, ini kan hak saya. Hari ini orang-orang minum khamar, orang-orang berzina, itu biasa saja. Mereka upload bahkan terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak orang-orang yang seperti ini. Dan mereka melakukan hal demikian itu tidak langsung, ada proses-prosesnya. Orang gak mungkin tiba-tiba ingin maksiat kemudian ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin awalnya dia sedikit demi sedikit bermaksiat, sudah mulai sedikit tidak malu, akhirnya sampai mereka upload, bahkan mereka akhirnya mengajak orang lain untuk bermaksiat. Jadi ini orang-orang yang termasuk mujahir, menampakkan dosa mereka, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba tersebut tidak menampakkan dosanya. Misal tadi malam ada orang yang dia bermaksiat, dia berzina, dia minum khamar misal, atau melakukan maksiat yang lain. Pagi harinya dia cerita sama temannya, misal, tadi malam saya habis berkencan dengan fulanah misal. Dia bangga bercerita dengan temannya, padahal orang yang seperti ini tidak akan diampuni dosanya. Apalagi kalau seandainya dia terang-terangan live streaming dengan maksiatnya. Tentu ini lebih lagi masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kalau hamba tersebut menampakkan dosanya. Orang yang melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhina bahkan di hadapan dirinya sendiri. Pengen gimana kalau kita terhina di hadapan diri kita sendiri? Sudah tidak pede dengan diri kita sendiri. Kita akan terhina di hadapan Allah, kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka tidak ingin ibadah, fitrah mereka masih ingin ibadah. Kalau kita tanya kepada orang-orang awam, orang-orang yang jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau gak kamu ibadah? Mereka akan jawab mau. Cuman jawaban mereka seringnya adalah, tapi saya ini merasa malu kalau sholat, gak enak saya. Misalkan diajak kajian, saya gak enak kalau kajian ketemu sama ustadz tuh, ketemu sama teman-teman yang sudah ngaji tuh gak enak, malu saya. Kenapa rasa malu ini muncul? Karena dia merasa hina. Karena dia merasa hina di hadapan teman-temannya, di hadapan orang lain. Dia merasa banyak dosa. Dia malu bertemu dengan orang-orang saleh. Ini dampak dosa. Malu di hadapan para makhluk. Jadi kalau seandainya kita malu bertemu dengan ustadz misalkan, atau malu bertemu dengan teman-teman pengajian, jangan-jangan kita ini banyak dosanya yang perlu kita taubati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan,
Ketaatan dan kebajikan akan membesarkan, menguatkan, serta meninggikan jiwa hingga menjadikannya sesuatu yang paling mulia, besar, suci dan tinggi. Meskipun demikian, bagi Allah jiwa tadi tetap sesuatu yang amat hina, remeh dan kecil. Dengan kehinaan tersebut, jiwa mendapat keperkasaan, kemuliaan dan pertumbuhan. Tidak ada yang mampu mengecilkan jiwa seperti halnya maksiat kepada Allah. Demikian pula tidak ada yang mampu membesarkan, memuliakan dan meninggikan jiwa seperti halnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang bisa menghinakan jiwa kecuali maksiat. Tidak ada hal yang bisa membesarkan jiwa, memuliakan jiwa ini kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-33. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan poin yang ke-34. Beliau mengatakan maksiat menjadikan pelakunya berada dalam tawanan syaitan dan penjara syahwat. Di antara dampak maksiat adalah pelakunya senantiasa menjadi tawanan syaitan, berada di dalam penjara syahwatnya dan terikat dengan hawa nafsunya. Ia adalah tawanan yang terperangkap dan terbelenggu. Tiada tawanan yang lebih buruk kondisinya daripada orang yang ditawan musuh bebuyutannya. Tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu, dan tidak ada ikatan yang lebih menyulitkan daripada ikatan syahwat. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menguasai jiwa kita. Syaitan akan memenjarakan hati kita. Syaitan akan mengendalikan diri kita. Nabi SAW mengatakan, setan itu selalu mengawasi jiwa manusia. Setiap saatnya selalu mengawasi jiwa manusia. Dan setan akan mengambil setiap kesempatan ketika hal tersebut lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai sedetik saja, setan langsung masuk. Kita misalkan bengong sedikit saja, lalai gak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan masuk kepada hati kita. Kalau setan sudah masuk kepada hati kita, maka setan akan menguasai tubuh kita. Itulah yang menyebabkan tangan kita bermaksiat, yang menyebabkan mata kita bermaksiat, yang menyebabkan lisan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita membiarkan setan itu masuk kepada hati kita. Hati atau kolbun itu artinya jantung. Kalau setan sudah masuk kepada jantung kita, yang mana jantung ini adalah pusat peredaran darah. Darah itu dialirkan di jantung, dialirkan kepada seluruh tubuh kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam hati dan setan sudah mengalir di darah-darah kita, yang mana kata Nabi SAW, setan itu yajri majrad dam, dia mengalir di aliran-aliran darah manusia. Sudah masuk ke dalam hati, menyebar kepada seluruh tubuh kita, maka setan akan mengendalikan tubuh kita, mengendalikan tangan kita untuk bermaksiat, mengendalikan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan lisan kita bermaksiat, menjadikan tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lalai. Lalu bagaimana kalau seandainya orang betul-betul bermaksiat? Kalau dia nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala saja, setan bisa masuk. Apalagi kalau seandainya orang bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu awalnya lalai. Sudah lalai
dia bermaksiat. Sudah maksiat, setan makin masuk. Sudah setan makin masuk, maka setan akan menguasai hati kita, akan menguasai diri kita. Sehingga tubuh ini, walaupun rasa-rasanya saya ini ingin taat sama Allah, saya ini ingin sekali saya beribadah kepada Allah, ingin hadir di majelis ilmu, ingin banget saya melaksanakan sholat malam misalkan, ingin sekali saya melaksanakan ibadah yang lain, tapi tubuh saya sangat berat banget untuk taat. Itu karena setan sudah menguasai jiwa kita, sudah menguasai tubuh kita, maka sulit kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya setan sudah menguasai hati kita, menawan diri kita, itu betul-betul kehinaan yang sangat dahsyat. Karena kita sudah ditawan oleh musuh bebuyutan kita. Setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Musuh yang nyata, musuh bebuyutan seorang manusia, bahkan dari manusia pertama. Kita kalau seandainya bukan atas takdir Allah, kemudian Nabi Adam digoda oleh setan iblis, manusia masih di surga. Yang menyebabkan kita tinggal di dunia yang penuh dengan keletihan ini adalah setan. Maka setan adalah musuh bebuyutan kita. Tapi kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan menguasai jiwa kita, bahkan akan menawan kita, hina banget kita. Kita kalau seandainya berperang, kemudian ditawan oleh musuh, ini kehinaan buat kita. Kita hari ini sedang berperang dengan setan, berperang dengan hawa nafsu kita. Makanya di antara bentuk jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Tapi kalau seandainya kita kalah melawan hawa nafsu itu, kita kalah dengan setan, hina kita, karena sudah kalah peperangan dengan setan, sehingga kita ditawan oleh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita dan menjaga kita dari hawa nafsu kita. Biasanya orang-orang yang sudah mengaji atau orang-orang yang sudah kenal manhaj, jangan kenal sunnah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan fitnah syahwat. Oke lah, kalau seandainya fitnah syubhat, dia sudah ngaji bertahun-tahun, sudah ngaji tentang manhaj, sudah ngaji tentang akidah, sudah banyak belajar tentang kitab-kitab akidah, subhanallah, mungkin dia untuk fitnah syubhat lebih aman. Tapi biasanya orang yang seperti ini diarahkan oleh setan untuk terkena fitnah syahwat. Kalau orang sudah kena fitnah syahwat, sudah bahaya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah syahwat ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, bagaimana mungkin hati yang tertawan, terpenjara dan terikat mampu berjalan menuju Allah serta negeri akhirat? Mungkinkah dia melangkah meskipun selangkah saja? Gak mungkin orang bermaksiat kemudian dia jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendekatkan diri kepada Allah, gak mungkin kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati telah terikat, datanglah berbagai bencana dan kerusakan dari segala penjuru sesuai dengan ikatan tersebut. Hati ibarat burung, semakin tinggi burung terbang, semakin selamatlah ia dari berbagai bencana. Jika ia turun, niscaya berbagai bencana mengepungnya. Di dalam hadis disebutkan, asyaitanu dzibul insan, syaitan adalah serigala bagi manusia. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, maka semakin dengan syaitan, semakin kita akan dipenjara oleh syaitan. Jadi kadar pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari ketaatan kita dan dilihat dari kemaksiatan kita. Semakin maksiat, semakin kita sulit berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seekor kambing tidak digembalakan dan berada di antara gerombolan serigala, maka kambing tersebut akan segera diterkam. Begitu pula
halnya dengan seorang hamba. Ketika ia tidak mendapat penjagaan dari Allah, serigala setan pasti akan menerkamnya. Penjagaan dari Allah atasnya adalah dengan takwa. Ia merupakan pencegah, perisai, serta benteng dari Allah yang membatasi antara dirinya dan serigala. Takwa juga membentengi pemiliknya dari hukuman dunia dan akhirat. Semakin taat, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjaga kita. Ini serupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau menasihati seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ini nasihat beliau kepada anak kecil, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ini kalau kita mengajari anak kecil misal, atau mengajari anak kita, coba ajarkan kalimat-kalimat ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau masih kecil. Kata beliau, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Kalau kita tidak ingin diterkam oleh serigala setan, hati kita tidak ingin diikat oleh setan, hati kita tidak ingin diserang oleh setan, ingin dimasuk oleh setan, maka jaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka, maka balasannya Allah akan jaga kita. Bagaimana kita seorang hamba menjaga Allah? Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita menjaga perintah-perintah Allah, dengan kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga perintah Allah, mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Ketika seseorang itu mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita istiqamah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan istiqamahnya hati itu dengan dua hal. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai zat yang paling kita cintai, dan yang kedua adalah mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah adalah orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah kita jaga hak-haknya, sudah kita jaga perintah-perintahnya, sudah kita jaga larangannya, maka Allah akan jadikan hati kita istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dan membentengi kita dari maksiat. Tapi kalau sebaliknya, kita nggak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menjaga kita. Maka serigala setan tadi akan menerkam diri kita, akan menerkam hati kita. Dan kalau kita sudah jaga Allah, ihfazillah tajiduhu tujahak, maka kita akan dapat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Semakin kita taat, semakin kita tinggi derajatnya. Yang awalnya mungkin derajat dia masih di bawah, masih sebagai seorang muslim, kemudian dia semakin taat, dia akan semakin naik derajat menjadi seorang mukmin. Semakin taat lagi dia akan menjadi seorang muhsin. Dia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka kalau beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan taat kepada Allah. Kalau kita masih maksiat kepada Allah, sulit kita akan sampai kepada level tersebut. Walaupun mungkin teorinya kita tahu, misalkan kita ini faham Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, Allah melihat kita, tapi kita tetap saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham teorinya, tapi kita tetap bermaksiat karena kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dia mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau seandainya engkau minta sama Allah, kalau seandainya engkau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihfadillah, jaga Allah, dengan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita enggak mungkin bisa jaga Allah, gak mungkin kita bisa taat, gak mungkin kita bisa terjaga dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering terjadi pada diri kita adalah kita ini sering menyandarkan kepada diri kita. Ketika kita ingin taat sama Allah Subhanahu wa taala, saya ingin semangat ngaji, saya ingin semangat baca Quran, saya ingin semangat sholat, tapi seringnya kita menyandarkan kepada diri kita. Saya pasti bisa. Dia lupa minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Dan hal yang paling kita minta pertolongan kepada Allah adalah ketaatan. Kita nggak mungkin bisa taat, kita nggak mungkin bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Karena nggak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk taat kepada Allah, menolong kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik saja Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita, maka setan akan menguasai diri kita. Oleh karena itu, salah satu doa yang dianjurkan untuk sering kita baca adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh perbuatanku, perbaiki seluruh keadaanku. Wala taqilni ila nafsi tarfat ain. Dan ya Allah, jangan engkau berpaling dari diriku walaupun sekejap mata. Sekejap mata Allah berpaling dari kita, maka yang masuk pada diri kita adalah syaitan. Maka doa ini doa yang diwasiatkan untuk selalu kita baca, baik pagi hari ataupun sore hari. Dan di antara doa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk kita baca di akhir setiap salat kita adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa yang selalu harus kita ucapkan setiap hari, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, jika seekor kambing semakin dekat dengan pengembala, berarti ia akan semakin terselamatkan dari serigala. Sebaliknya, jika hewan itu semakin menjauh dari pengembala, maka ia semakin dekat dengan kebinasaan. Kambing lebih terjaga jika dekat dengan pengembala, sebab serigala hanya akan memangsa kambing yang paling jauh dari pemeliharaannya. Intinya, jika hati semakin jauh dari Allah, niscaya ia cepat terkena berbagai bencana. Sebaliknya, jika hati semakin dekat dengan Allah, tentu setiap bencana akan menjauhinya. Jauhnya hati dari Allah memiliki berbagai tingkatan. Sebagiannya lebih parah dibandingkan sebagian yang lain. Kelalaian menjauhkan hati dari Allah, kemaksiatan lebih menjauhkan hati dibandingkan dengan kelalaian. Tingkatan selanjutnya adalah bid'ah, kemudian akhirnya adalah kemunafikan serta kesyirikan. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dari setan. Ketika seseorang itu lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan maksiat seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi adalah
bid'ah, kemudian kemunafikan dan kesyirikan. Banyak orang-orang yang mereka mungkin terjaga dari fitnah syahwat, tapi mereka terkena fitnah syubhat, fitnah bid'ah seperti ini. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang ketika kena fitnah syahwat, dia sadar itu perbuatan dosa. Tapi kalau orang sudah kena fitnah syubhat, dia merasa ketika melakukan perbuatan dosa itu adalah suatu hal yang benar. Bahkan mereka menyangka ini adalah ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang dia mungkin bisa menjaga diri dari maksiat. Di dunia ini misalkan, dia nggak kenal dengan siapapun. Dia paling menjaga diri di rumahnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini tentu lebih dahsyat lagi maksiatnya, lebih dahsyat lagi dosanya, bahkan tingkatannya sangat tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Amin ya rabbal alamin. Ya tentunya ketika kita hadir di majelis ini, walaupun mungkin ya kita ada sebagian yang merasa kok yang dibahas itu aja ya. Yang dibahas intinya menjauhi maksiat, intinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan teori itu mah sudah tahulah kita semua. Jauh dari maksiat dan meninggalkan dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya walaupun mungkin secara teori kita paham, tapi hadirnya kita di majelis ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari maksiat dan menjauhkan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ana secara pribadi ketika membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, memperbanyak doa. Semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat, semoga Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti yang mendoakan siapa? Para malaikat ini. Karena nanti malaikat yang duduk di majelis kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengatakan, apa yang diminta oleh hambaku ini? Di majelis ini nanti akan dicatat oleh para malaikat. Setelah majelis ini sudah bubar, kita mungkin ke rumah kita masing-masing, tapi malaikat yang duduk di majelis kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada malaikat tersebut, dan Allah akan tanya dan mengatakan, apa yang diminta oleh hambaku ini? Malaikat akan mengatakan, hambaku ini meminta agar diselamatkan dari neraka, meminta agar dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, berikan apa yang mereka minta. Jadi hadir di majelis itu bukan memperbanyak teori, tapi mencari banyak keberkahan dari majelis tersebut. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa malaikat tentu itu lebih afdol dibandingkan doa kita yang banyak maksiatnya. Ya, sekali lagi, selamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita dalam surganya tanpa adab dan tanpa hisab, menyelamatkan kita dari fitnah syahwat dan juga fitnah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.